Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misbah Hayati, NIM 18044111806. Saya dari kelas 6 gabungan 1 SIK. Saya akan mempresentasikan mata kuliah ArtGIS. Di sini materinya tentang informasi geografi. Yang pertama yaitu tujuan instruksional. 1. Memahami informasi geografis. 2. Penggolongan jenis dan macam informasi geografis. Ketiga, informasi geografi fisik dan geografi manusia. Nah, informasi geografi. Informasi merupakan sekumpulan data maupun fakta yang telah diorganisasi atau diolah secara tertentu sehingga memiliki arti bagi penerima, yaitu keterangan atau pengetahuan. Dengan demikian, data merupakan sumber informasi. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran pengalaman atau instruksi. Selanjutnya yaitu geografi adalah disiplin yang mencakup semua yang mencari pemahaman tentang bumi atau fenomena bumi dengan kompleksitas manusia dan alaminya, tidak hanya di tempat benda-benda, tapi bagaimana hal itu telah berubah dan menjadi kenyataan. Informasi geografi didefinisikan sebagai sekumpulan data maupun fakta mengenai fenomena bumi, tanah, fitur, dan penghuninya yang telah ditempatkan dalam ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu penggolongan jenis dan macam informasi geografi. Di sini jelaskan bahwa informasi geografi atau informasi yang direferensikan secara geografis yang meliputi lokasi, garis lintang, bujur maupun lokasi jalan. Informasi yang terkait dengan lokasi tertentu biasanya disebut dalam bahasa GIS yaitu sebagai atribut. Sumbernya dapat berasal dari data lapangan yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran langsung di lapangan, data peta, dan data penginderaan jauh. Penggolongan jenis dan macam informasi geografi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah data spasial dan yang kedua yaitu data atribut. Nah, di sini dijelaskan bahwa data spasial atau keruangan yaitu merupakan data yang mempresentasikan aspek keruangan dari suatu fenomena atau mengidentifikasikan posisi geografi suatu fenomena. Nah, adapun bagian dari data spasial itu yang pertama data vektor, yang kedua data raster, dan yang ketiga yaitu pemrosesan data spasial. Nah, saya akan jelaskan tentang 3 bagian dari data spasial ini. Yang pertama yaitu data vektor. Data vektor itu merupakan data yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data dengan menggunakan titik atau dot. Nah, datanya itu biasa ditampilkan dalam bentuk garis polyline atau area poligon. Dalam pembuatan modelnya itu, representasi data ini spesialnya didefinisikan dalam sistem koordinat X dan Y. Nah, titik yang dimaksud adalah bentuk data grafis yang paling sederhana karena dia itu tidak punya dimensi, tapi biasanya ditampilkan dalam bentuk simbol, baik dalam peta atau layar monitor. Seperti contohnya titik pada lokasi rumah sakit, lokasi sekolah, lokasi kantor polisi, dan sebagainya. Sementara garis polyline merupakan yaitu data yang menyerupai garis atau bentuk linear yang akan menghubungkan 2 atau lebih titik dalam satu dimensi. Contoh sederhana dari garis polyline yaitu tampilan data mengenai jalan raya, sungai, dengan kereta. Kemudian yang terakhir yaitu area poligon.
Representasi objeknya yaitu dalam dua dimensi, seperti danau, batas provinsi, batas kota, wilayah, kecamatan, dan sebagainya. Kemudian bagian kedua dari data spasial yaitu data raster. Data raster yaitu data yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data dalam bentuk piksel, sehingga membentuk petak-petak yang tertentu jika dilihat dari jarak jauh. Lebih mudahnya, Anda bisa cek peta Anda sekarang jika Anda melihat peta warna-warni seperti menunjukkan daerah tertentu ya, warna hijau, warna kuning, biru, itulah yang disebut dengan data raster. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang dipresentasikan, maka semakin tinggi juga resolusi data raster. Nah, dengan data raster itu kita bisa menggambarkan dengan baik keadaan jenis tanah, kelembapan tanah, kepadatan penduduk, dengan lain-lain. Kemudian bagian ketiga dari data spasial yaitu pemrosesan data spasial. Nah, dalam pembuatannya, data spasial biasa diproses dengan beberapa jenis analitik yang bisa dipilih atau dikombinasikan, yakni overlay, clip, intercept, buffer, query, dan union. Nah, kemudian data atribut. Data atribut atau deskripsi yaitu merupakan data yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena di permukaan bumi dalam bentuk kata-kata, angka, atau tabel. Nah, data atribut itu cocok digunakan untuk penggambaran gejala topografi. Kenapa? Karena datanya itu berupa kualitatif dan deskriptif. Contoh yang paling sederhana dari data atribut itu seperti data jumlah penduduk, data tingkat kesuburan tanah, dan data kandungan mineral dalam tanah. Nah, itulah penjelasan dari data spasial dengan data atribut. Selanjutnya yaitu informasi geografi fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa geografi fisik yaitu ilmu geografi yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan studi tentang proses dan pola alam atau lingkungan alam yang ada di muka bumi. Adapun ruang lingkup geografi fisik yaitu meliputi gejala alam yang terjadi di antroposfer, atmosfer, biosfer, dan hidrosfer, pedosfer, dan litosfer. Nah, kita akan menjelaskan bagian-bagian dari geografi fisik. Yang pertama yaitu meteorologi dan klimatologi, dan yang kedua yaitu oceanografi, yang ketiga hidrologi dan hidrografi, yang keempat geologi dan geomorfologi, yang kelima ilmu tanah dan geografi tanah, yang keenam biologi dan biogeografi. Nah, yang pertama yaitu meteorologi dan klimatologi. Meteorologi itu adalah ilmu cuaca dan klimatologi itu ilmu iklim. Kedua cabang ilmu ini membahas proses dan gejala yang terjadi di atmosfer bumi. Meteorologi dia itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti meteoros atau ruang atas, dan atmosfer, logos atau ilmu. Adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas pembentukan dan gejala perubahan cuaca serta fisika yang berlangsung di atmosfer. Kemudian pembagian kita masuk pada klimatologi, ilmu iklim. Pembagian ilmu iklim itu, klimatologi dapat dibagi menjadi beberapa cabang keilmuan berdasarkan metode pendekatan keilmuan, ruang lingkup di atmosfer,
pemanfaatannya. Ada 3. Terus mengingat bahwa iklim itu adalah suatu sumber daya yang penggunaannya sangat luas, maka metode pendekatan dan ruang lingkupnya serta pemanfaatnya itu sangat beragam. Nah, berdasarkan pendekatan keilmuannya, dia terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu klimatograf, yang kedua klimatologi fisik, yang ketiga klimatologi dinamik, yang keempat klimatologi terapan. Nah, kalau klimatograf itu membahas tentang deskriptif atau apa adanya berdasarkan data atau peta atau gambar yang umum dikembangkan oleh para pakar ilmu bumi. Kemudian klimatologi fisik, dia itu membahas tentang perilaku dan gejala-gejala cuaca yang terjadi di atmosfer. Terus yang ketiga itu klimatologi dinamik, dia itu membahas tentang pergerakan atmosfer yang dalam berbagai skala, terutama pada peredaran atmosfer umum di berbagai wilayah seluruh dunia. Kemudian yang keempat yaitu klimatologi terapan. Klimatologi terapan itu membahas tentang ilmu iklim untuk memecahkan berbagai masalah praktis di masyarakat. Contoh klimatologi terapan itu seperti klimatologi pertanian, klimatologi perkotaan, klimatologi kelautan, klimatologi bangunan, klimatologi dan bioklimatologi. Terus berdasarkan ruang lingkup atmosfer, yaitu ada mikroklimatologi, ada mesoklimatologi, ada makroklimatologi. Mikroklimatologi yaitu ilmu iklim yang membahas atmosfer sebatas ruang antara perkara hingga sekitar puncak tajuk tanaman. Kemudian mesoklimatologi yaitu membahas perilaku atmosfer dalam daerah yang relatif sempit, tetapi pola iklimnya sesudah berbeda dari iklim wilayah sekitarnya. Sebagai contoh, iklim perkotaan dan iklim pada daerah badai. Skala iklim meso berkisar antara 0 sampai 100 km. Kemudian yang ketiga yaitu makroklimatologi, adalah klimatologi yang menekankan pembahasannya pada penelaahan iklim daerah luas dan skala besar. Wilayah lingkupnya batas ruang iklim mikro hingga puncak atmosfer. Faktor pengendali utama pada massa udara antara benua dan samudra. Kemudian kita masuk pada yang kedua yaitu oceanografi. Oceanografi ini terdiri dari 2 kata yaitu oceanos yang berarti laut dan grapos yang berarti gambaran atau deskripsi dalam bahasa Yunani. Secara sederhana, oceanografi dapat diartikan sebagai gambaran atau deskripsi tentang laut. Dalam bahasa yang lebih lengkap, diartikan sebagai studi, penjelajahan, eksplorasi ilmiah mengenai laut dan segala fenomenanya. Nah, ruang lingkup oceanografi terbagi menjadi 4 cabang ilmu, yaitu pertama, fisika oceanografi, mempelajari hubungan antara sifat-sifat fisika yang terjadi di dalam lautan itu sendiri. Kemudian geologi oceanografi, dia itu mempelajari tentang mempelajari bentuknya lautan, termasuk dalamnya penelitian tentang lapisan kerak bumi, gunung berapi, dan terjadinya gempa bumi. Kemudian ada kimia oceanografi, ilmu yang berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi di dalam dan di dasar laut. Terus
biologi oceanografi atau biasa dinamakan biologi laut, yang mempelajari semua organisme yang hidup di lautan, termasuk flora dan fauna, seperti binatang-binatang yang berukuran sangat kecil seperti plankton sampai yang berukuran yang sangat besar. Kemudian poin keempat yaitu geologi dan geomorfologi. Nah, geologi ini menjelaskan tentang bagaimana bumi terbentuk dan bagaimana bumi berubah dari waktu ke waktu. Adapun dengan geomorfologi yaitu mempelajari bentuk permukaan lahan dan sejarah pembentukannya. Berdasarkan subjeknya, geologi itu dapat dibedakan menjadi beberapa cabang berdasarkan subjek dan terapannya. Nah, berdasarkan subjek dan terapannya yaitu ada proses geologi seperti geologi fisik dan geologi tektonik. Kemudian ada material kulit bumi seperti kristalografi, mineralogi, petrologi, sedimentologi. Kemudian ada bentuk dan struktur bumi seperti geologi struktur. Kemudian ada sejarah bumi yang termasuk yaitu geologi sejarah, stratigrafi, paleontologi. Kemudian ada sifat fisik bumi seperti geofisika. Terus ada distribusi unsur kimia seperti geokimia. Berdasarkan terapannya terdiri atas geologi ekonomi, geologi tambang, geologi minyak, agrogeologi, hidrogeologi, geologi teknik, geologi tata lingkungan. Nah, geomorfologi ini ilmu kebumian yang mengkaji dan mendeskripsikan bentuk-bentuk permukaan bumi dan proses yang berkenan dengan pembentukan dan perkembangannya. Selain itu, terdapat beberapa pengelompokan menurut morfologi, yaitu morfologi positif, gunung, bukit, kubah, pegunungan, dan morfologi negatif yaitu lembah dan cekungan. Kemudian bagian kelima yaitu ilmu tanah dan geografi tanah. Ilmu tanah itu mempelajari seluk-beluk atau sifat tanah. Adapun geografi tanah yaitu mempelajari tentang tanah seperti sifat, genesis, penyebaran, dan penerapan terhadap kehidupan manusia. Dalam pembahasan ilmu tanah ini terdapat potensial yang masih memiliki tingkat produktivitas tinggi untuk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, atau kegiatan yang dapat menambah nilai ekonominya. Selain itu juga terdapat lahan kritis seperti lahan yang telah kehilangan bahan mineral, kimiawi ataupun mikroorganisme tanah sehingga tanah tersebut tidak bisa subur. Kemudian kita masuk pada biologi dan geografi. Biologi yaitu pengetahuan yang mempelajari dunia tumbuhan dan hewan. Adapun biogeografi, ilmu yang mempelajari penyebaran organisme dalam ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, membatasi, atau menentukan pola penyebaran jarak. Biografi yaitu cabang ilmu geografi yang menekan pada organisme dalam kaitannya dengan studi dengan perbedaan dari agihan fenomena bumi. Mencakup semua yang mengubah dan mempengaruhi permukaan bumi, termasuk sifat-sifat fisik, iklim, dan hasil-hasil yang bersifat hidup atau tidak. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya yaitu geografi manusia. Geografi manusia ini merupakan cabang yang mempelajari manusia dalam ruang. Di dalamnya terdapat informasi mengenai jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dinamika penduduk, aktivitas penduduk, politik, sosial, dan budayanya.
Adapun cabangnya yaitu ilmu ekonomi dan geografi. Ekonomi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran, gejala-gejalanya dan hubungan timbal balik dari usaha tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ilmu politik dan geografi politik. Politik adalah kegiatan pada suatu negara yang berhubungan dengan proses menentukan tujuan-tujuan yang telah dipilih suatu negara untuk menggapai tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu demografi dan geografi penduduk. Demografi adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan dinamika perubahan penduduk. Adapun geografi penduduk yaitu cabang disiplin ilmu geografi yang mengemukakan variasi-variasi kualitas ruang dalam demografi dan demografi dari penduduk. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan kata-kata ataupun cara penjelasan saya kurang efektif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.